guys, balik lagi di video aku, Fadila Sri Amelia. Di video kali ini kita bakal bahas tentang rasio atau perbandingan dasar trigonometri. Sebelum itu kita harus tahu dulu nih trigonometri. Trigonometri adalah hubungan pengukuran antara panjang sisi dan sudut segitiga. Jadi di trigonometri ini kita akan berurusan sama yang namanya segitiga nih teman-teman. Di trigonometri ini untuk sekarang dan selanjutnya kita akan berurusan sama beberapa istilah baru nih. Ada sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, terus gimana sih untuk cari sin, kos, tan, sekan, kosekan, kotangen ini? Nah, tadi kan sudah disebutkan kalau trigonometri pasti akan berurusan sama yang namanya segitiga. Di sini kita sudah punya segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini namanya segitiga ABC. Di segitiga ini kita bakal bisa tahu nilai dari sin theta, cos theta, tan theta, kosekan theta, sekan theta, dan kotangen theta. Sebelumnya aku jelasin dulu nih komponen-komponen dari segitiga ini. Segitiga ini punya 3 sudut. Ada sudut A, sudut B, dan sudut C. Sudut B-nya ini karena dia siku-siku berarti nilainya 90 derajat ya. Terus di sini sudut sisanya kita kasih nama theta. Nah, selain itu segitiga punya 3 sisi. Ada sisi AB, BC, dan sisi CA. Nah, setiap sisinya kita kasih nama lagi. Sisi yang depan sudut theta kita kasih nama sisi depan. Sisi yang di samping sudut theta kita kasih nama sisi samping. Nah, sisi yang miring ini kita kasih nama sisi miring. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana mencari nilai sin theta, cos theta, dan tan theta? Di sini kita akan cari nilai sin, cos, tan theta dari sudut C. Dan ternyata ini gampang banget teman-teman. Sin theta bisa kita dapat dari membagi sisi depan dengan sisi miring. Jadi sin theta sama dengan sisi depan per sisi miring. Terus kalau kita cari cos theta, kita bisa dapat dengan cara membagi sisi samping dengan sisi miring. Atau kita tulis cos theta sama dengan samping per miring. Nah, kalau kita cari tan theta, kita dapatkan dari membagi sisi depan dan sisi samping. Jadi tan theta sama dengan depan per samping. Nah, cara mencari sin, cos, tan dari segitiga ini harus kita hafal ya teman-teman. Nah, cara menghafalnya gampang banget nih teman-teman. Kita bisa pakai jembatan keledai. Sin demi, artinya sin itu depan dibagi miring. Kosami, untuk mencari kos, samping dibagi miring. Dan tandesa, artinya depan dibagi samping. Gampang banget kan? Jadi kita harus hafal sin demi, kosami, dan tandesa. Oke, sekarang kita kan udah tahu cara mencari sin theta, cos theta, tan theta. Terus sekarang kalau kosekan, sekan, dan kotangen bagaimana ya caranya? Nah, ternyata teman-teman kosekan ini bisa kita dapatkan dengan cara membagi 1 dengan sin theta. Jadi kosekan theta itu sama dengan 1 per sin theta. Kalau sekan theta itu sama dengan 1 per cos theta. Nah, kalau di kotangen berarti sama dengan 1 per tan theta. Nah, yang ini kalian harus hafal juga ya. Oke, next. Di sini kita punya lingkaran yang digambarkan dalam bidang kartesius lingkaran. Ini punya jari-jari sebesar R dan pusatnya di 0,0.
terus menyentuh suatu titik di lingkaran yang koordinatnya itu X, Y. Atau kita kasih nama P dengan koordinat X, Y. Nah, di sini kita mau cari nilai sudut yang dinamakan dengan sudut alfa misalnya. Kalau kita mau nyari nilai sin kosamatannya dengan aturan sin demi kosamitan desa yang sudah dibahas tadi, berarti di sini bisa kita gambarkan seperti ini. Dia adalah segitiga siku-siku. Di sini kan ada siku-sikunya nih, terus tegak lurus di sini. Berarti jari-jarinya yaitu R. Terus sisi yang di depannya ini, yang di depan sudut alfa itu akan sama dengan Y. Karena kan dia itu di sini nilainya Y, terus di sini nilainya X. Maka dari itu dia akan menyentuh titik P, X, Y. Berarti di sini itu nilainya X, di sini nilainya Y. Berarti sin alfa sama dengan depan per miring. Depannya itu Y, miringnya itu R. Berarti sin alfa sama dengan Y per R. Nah, terus cos alfa, kosami. Sampingnya itu X, miringnya itu R. Jadi cos alfa sama dengan X per R. Yang terakhir yaitu tan alfa. Tan desa. Titik depannya Y, sampingnya X. Jadi tan alfa sama dengan Y per X. Terus kita mau coba cari kosekan alfanya. Kosekan itu 1 per sin alfa. Jadi 1 per sin alfa yaitu Y per R, berarti kosekan alfa sama dengan R per Y. Terus sekan alfa berarti 1 per cos alfa sama dengan 1 per X per R. Jadi sekan alfa sama dengan R per X. Yang terakhir kotangan alfa. Kotangan itu 1 per tan alfa. Jadi 1 per Y per X. Jadi kotangan alfa sama dengan X per Y. Nah, supaya lebih paham, kita langsung lanjut cobain ke contoh soalnya aja ya. Contoh soalnya kayak gini. Diberikan sin theta sama dengan 5 per 13. Tentukan cos theta dan tan theta. Nah, kita lihat nih. Kita punya sin theta sama dengan 5 per 13. Kita juga tahu sin theta itu sama dengan sin demi. Jadi sisi depan per sisi miring. Di sini kita akan bikin segitiga siku-siku kayak gini. Dimana salah satu sudutnya kita kasih nama sudut theta. Dimana kalau kita punya sin theta 5 per 3, berarti gambarnya kayak gini. Kita punya sisi depan di sini dan sisi miring di sini. Terus sisi sampingnya di sini. Nah, kita lihat di sini nih, sisi depannya yaitu 5 dan sisi miringnya nilainya 13. Kalau kita mencari nilai cos dan tan, kita harus tahu juga nih sisi sampingnya. Caranya gimana? Caranya gini nih teman-teman. Kita ingat, kalau segitiga siku-siku ini sisinya bisa kita cari pakai teorema Pythagoras. Teorema Pythagorasnya akan jadi seperti ini. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Di sini kita punya A-nya 13. Jadi bisa kita tulis 13 kuadrat sama dengan B-nya 5 kuadrat ditambah C-nya yang akan kita cari. 5 kuadratnya akan kita pindahkan ke sisi kiri. 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat sama dengan C kuadrat. 13 kuadrat itu 169 dikurangi 5 kuadrat yaitu 25 sama dengan C kuadrat.
169 dikurangi 25 hasilnya 144. Jadi C itu bakalan jadi akar 144. Jadi C adalah 12. Nah, kita dapat nih sisi sampingnya yaitu 12. Berarti sekarang kita bisa tahu nilai dari cos theta dan tan theta pakai cara yang sudah kita bahas di awal. Pertama, kita akan cari nilai cos theta-nya. Cos theta itu sama dengan samping per miring. Sampingnya 12 dan miringnya 13. Jadi cos theta nilainya 12 per 13. Nah, kalau tan theta sama dengan depan per samping. Depannya 5, sampingnya 12. Jadi tan theta yaitu 5 per 12. Nah, kalau ada soal kayak gini nih, kita bisa cari nilai cos theta, tan theta, sin theta dari segitiga siku-siku. Terus kita cari sisi-sisi menggunakan teorema Pythagoras. Nanti kita dapat deh nilai sin, cos, tan yang dicari. Oke teman-teman, itulah materi rasio trigonometri dasar. Semoga mudah dimengerti ya. Sampai jumpa di video yang lainnya. Dadah.